tadi ya. Ada Bung Firman tadi yang di raise hand saya lihat tadi, Mas Tata. Silakan, Bung Firman. Oh, sudah menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, silakan. Ya, silakan. Apa kabar, Mbak Haikal? Firman balik papan. Baik. Ya, mungkin saya langsung ke pertanyaan aja, Mbak ya. Saya bertanya apakah terbentuknya Bank Syariah Indonesia oleh pemerintah ada hubungannya nggak ya dengan dana wakaf umat ini? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Syukron wa afwan. Assalamualaikum. Ya, soal merger ini ya, sebenarnya bukan pembentukan ya, kan memang bank-bank syariah itu disatukan kemudian jadi Bank Syariah Indonesia. Silakan. Ini tapi sebenarnya nanti juga Pak Farouk bisa menyampaikan. Tapi pertanyaan ditujukan tadi ke Babe Haikal. Silakan. Jawabannya adalah yang tahu ya pemerintah sendiri. Gitu. Ya kita cuma bisa meraba-raba. Tapi ide ini sudah mengalir sudah lama. Bahwa dengan penyatuan berharap ada sebuah kekuatan. Padahal ide ini mohon maaf nih Pak Farouk tolong luruskan ya. Ya karena Bapak adalah pelaku. Saya dulu cuma sempat sebagai salah satu DPS ya di bank swasta ya, Dewan Pengawas Syariah. Setahu saya pada waktu awalnya hanyalah Bank Mandiri Syariah, ini terpaksa Bang Tata harus sebut produk, Mas Hersu harus sebut merek nih terpaksa. Hanyalah kalau Bank Muamalat nggak kita bicarakan ya, karena Bank Muamalat itu adalah pertama dan murni syariah lah sampai sekarang ya. Namun ketika bank yang lain-lain berdiri, itu hanyalah untuk mengeduk duit umat yang sebenarnya kualinya itu sama. Di situ ada konvensional, di situ ada syariah, semua sama. Bahkan dulu saya dengan gaya provokatifnya berkata, kamu ini makan daging kambing di satu periuk sama daging babi gitu loh. Kamu ini makan daging babi dan daging ayam, tapi di dalam periuk itu ada juga daging babinya. Maka Anda nggak akan pernah bisa pertama murni dan syariah itu ya hanyalah Bank Muamalat. Lalu kemudian berdirilah Bank Mandiri Syariah yang sejak awal pendiriannya sudah terpisah. Ya, maka itu bisa dijadikan alternatif. Sedangkan pertama, saya bilang awalan ya, waktu awal ya. Waktu awal semua masih bercampur. Bahkan rekening kita bisa transfer antara yang satu dengan yang lain tanpa pindah transfer antar bank gitu loh. Nah ini tanda bahwa periuknya tuh jadi satu antara yang syariah yang konvensional. Nah belum jelas, ya belum jelas. Dulu ada peraturan menteri itu tahun berapa itu? Kalau nggak salah dikasih batas waktu tahun 2022. Semuanya harus split betul-betul terpisah antara konvensional dengan syariah. Kalau saya tidak salah Januari 2002. Tolong dikoreksi Pak Farouk. Januari 2022 belum jalan, tahu-tahu tiba-tiba jebret ada isu pemergeran semuanya. Maka ini yang sangat membuat kita semakin ragu gitu loh. Apa iya ini kualinya tuh dipisahkan, periuknya tuh dipisahkan antara konven atau dengan yang syariah. Kita nggak ngelihat BI-nya deh. BI kan yang kita nggak ngelihat Bank Indonesia-nya, kita ngelihat periuknya di setiap bank aja. Nah, dengan adanya Bank Syariah Indonesia, mungkin insya Allah ini sebagai alternatif bahwa semuanya udah split, semuanya udah berpisah. Nah itu sih kacamata saya. Tolong Pak Farouk dikoreksi. Sebenarnya jadi satu periuk apa tidak sih antara konvensional dengan syariah? Karena yang saya tahu pada waktu itu hanyalah muamalah yang pertama dan murni syariah, yang kemudian diikuti oleh Bank Mandiri. Dia bersih tuh, nggak ada ikut campur antara mandiri yang konvensional dengan mandiri yang syariah. Saya mengurusi izin satu asuransi yang saya urusi selama bertahun-tahun tidak dapat izin asuransi itu. Kenapa? Karena ternyata di belakangnya satu periuk dia cuma labelkan ini syariah loh, cuma label gitu loh. Ya ini syariah loh, ini label. Ternyata kualinya jadi satu gitu loh. Iya istilah saya. Anda makan daging kambing dalam satu periuk yang digodok dengan daging babi. Demikian jawaban saya.
Oke, baik. Saya kira langsung Pak Farouk dan sekaligus saya juga closing statement ini. Tapi penting menarik sih memang informasi tentang mergernya bank syariah itu, karena tadi seperti dikatakan oleh Mbak Haikal, katanya baru yang betul-betul pure itu bank syariah Mandiri. Tadi yang lain-lain bagaimana itu? Oke, jadi gini ya, mungkin saya mulai dari konteks akhir Desember ya. Jadinya itu di Indonesia, Bank Umum Syariah dalam aturan ya perbankan syariah itu ada dua macam ya perbankan syariah. Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah. Bank Umum Syariah adalah bank yang sudah terpisah badan hukumnya antara si bank syariah dengan induknya. Nah, di Indonesia ada 14 bank syariah. Tadi betul yang pertama Bank Muamalat itu bank pertama tahun 92. Nah, setelah itu ada Bank Syariah Mandiri ya, dari Bank Susila Bakti. Lalu berdirilah ya setelah itu BNI Syariah, BRI Syariah, Victoria Syariah, BCA Syariah, terus ya Pak Anin, Bank BJB Syariah. Nih sekarang kita ada 14, belum merger ya, ada 14 bank umum syariah yang modalnya udah terpisah, manajemennya udah terpisah, segala macamnya udah dari sisi legalitas sudah terpisah. Nah, lalu ada yang tadi diangkat oleh Babe Haikal itu masalah unit usaha syariah yang beliau sebutkan itu. Ada 19 unit usaha syariah. Jadi unit usaha syariah seperti apa? Mereka masih ikut gitu kan, masih menjadi bagian dari siapa namanya induknya. Contohnya apa? Pemata Syariah. Lalu ada CIMB Niaga Syariah. Mereka masih unit usaha syariah. Benar, ada ketentuan bahwa nanti itu harus spin off, semuanya harus terpisah gitu kan. Nah, sekarang masa-masa ini sebetulnya udah mundur ya, itu dari zaman saya direksi udah direncanakan gitu ya. Nah, tapi anyway, sekarang kita udah ada nih 14 bank umum syariah udah terpisah, yang 19 masih unit usaha. Kita nggak bicarakan fikih di situ, tapi otoritas syariah, ekonomi syariah tertinggi di Indonesia ini DSN, Dewan Syariah Nasional, dan konsep ada unit usaha syariah itu mereka udah oke kan. Walaupun juga ada ya di luar negeri, Saudi pun ada model unit usaha syariah seperti itu ya Malaysia. Jadinya mungkin asal benar tadi ngejalaninnya harus ada otoritas yang bisa mengawasi. Nah, itu udah dari perspektif fikih udah selesai gitu kan. Nah, tinggal tadi good corporate governance-nya. Nah, sekarang nih ada 3 bank. 3 bank syariah kita ini adalah Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Nah, 3-tiganya ini anak usaha dari BNI, Bank Mandiri, dan BRI. Nah, mereka lah yang di-merger. Alasan resmi adalah kita perlu bank syariah yang besar gitu kan. Nah, supaya nanti dia ini masuk top 10 bank di Indonesia. Sekarang kan belum ada, BSM aja belum masuk top 10 bank. Juga secara internasional. Jadi objektif yang resminya mereka ya seperti itu gitu kan, punya bank besar gitu kan. Ya, sisi lain saya ada mengkritisi, sempat ada kajian khusus ya terkait ini. Saya mengkritisi bahwa dengan memergerkan tidak akan meningkatkan pangsa pasar secara cepat juga. Pangsa pasar bank syariah kita kan masih kecil, 6% something gitu kan. Malaysia sudah menuju 40% gitu kan. Kalau saya dulu punya rencana ya, dulu tuh waktu zaman pileg lah ya, saya bikin lah program saya kalau saya jadi ALEG gitu kan, saya akan perjuangkan konversi bank. Misalkan BRI atau BTN dikonversi jadi bank syariah, gitu kan. Seperti Bank Aceh dijadikan bank syariah. Nah, kalau BRI bisa dijadikan bank syariah atau BTN bisa dijadikan bank syariah, itu akan langsung besar pangsa pasar perbankan syariah kita daripada cara merger. Jadinya saya cuma mengkritisi secara teknis dalam kerangka peningkatan pangsa pasar bank syariah. Merger itu akan makan waktu lama lagi karena kan sekarang ini budaya harus disatukan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, tetapi tadi alasannya adalah kita perlu bank syariah besar. Ya udah sekarang yang dilakukan seperti itu gitu kan. Jadinya ini nggak ada hubungannya dengan yang wakaf ya segala macam. Ini digabungkan ini 3 anak usaha BUMN dalam kerangka menciptakan bank syariah besar, itu aja tadi. Su.
Iya, silakan langsung ke closing statement. Ini karena kita sudah ada di ujung pertemuan. Mas Hersu, videonya dibuka, Mas. Oh, iya, silakan. Enggak, ini Pak Faro kok yang bicara. Oke, saya mungkin close saja langsung ya. Terima kasih nih, mungkin saya rasa ya, ini kajian seperti ini penting ya dalam kerangka edukasi dan menjaga kepekaan sosial kita gitu ya. Ya di samping juga apa namanya silaturahmi, saya rasa tadi ya ada hal-hal yang apa namanya yang kita apa namanya bisa apa mungkin ya bahasan-bahasan lebih lanjut banyak sekali ya. Saya rasa gitu kan. Tadi sebetulnya ada satu hal tuh Pak Helsu, ada orang nanya kalau dana yang dikorupsi itu bagaimana treatmentnya? Nah, treatmentnya kalau pakai pendekatan apa namanya keuangan syariah, ya itu harus disita gitu kan? Itu yang apa namanya? Udah ada dulu tuh pendekatan seperti itu gitu kan? Apa di zaman apa namanya Khilafah Rasyidin gitu kan? Umayyah dan lain ada harta korupsi itu ya jadi milik negara semuanya kan dan digunakan gitu kan untuk apalah infrastruktur fasilitas umum ya. Nah itu mungkin aja dari saya ya, saya berterima kasih nih bisa berjumpa dengan Pak Tata gitu kan dengan apa Pak Helsu, Babe Haikal dan kawan-kawan sekalian ya di mancanegara ini nih. Ini sejak saya selesai masa papilekan baru jumpa lagi dengan kawan-kawan mancanegara ini. Terima kasih. Insya Allah jalan terus nih Pak Tata, FTA-nya mantap. Siap Pak Faruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Babe, Haikal, silakan B atau ada semacam wasiat gitu sebelum diakhiri pertemuan. Kita perlu pemerintah yang tegas dan tidak pandang bulu dalam menerapkan semuanya, baik dalam penerapan hukum maupun penerapan kepada sosial, ekonomi, politiknya. Selama pemerintah masih bersuasana seperti ini, kepada partai pendukung tak bisa berbuat apa-apa kecuali membagi-bagi kekuasaan karena dulu mendukungnya, kepada para oposisi digencet habis karena dia tidak mendukungnya, dan itu terjadi pada kita sampai ke level yang paling kecil. Kalau ditanya contohnya siapa, saya angkat tangan, saya contohnya, begitu ya. Yang sulit sekarang dipersulit dengan segala macam karena alasannya satu, karena nggak mendukung. Nah, kita perlu pemerintah yang berlaku adil, dan selama pemerintah tidak bisa berbuat adil, maka suasana seperti ini akan tetap terjadi. Namun biar bagaimanapun sebagai warga yang taat, kita punya aturan kita tetap ya taat kepada Allah, Rasul, dan pemerintah. Saya masih memegang dalil bahwa atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri tetap kita pegang. Namun di satu sisi kita juga berhak menyampaikan suara kebenaran, dan apa yang dilakukan oleh FTA adalah ajang untuk memfasilitasi suara kebenaran. Semoga saja apa yang kita sampaikan ini bisa dicerna dan dimengerti tanpa buzzer. Karena buzzer adalah biang kerok perpecahan. Buzzer adalah biang kerok terjadinya perbedaan-perbedaan yang seperti ini. Buzzer dengan intelektualitas yang jauh di bawah rata-rata, yang maunya selalu mengajak ribut dan ngajak berantem. Kalau umpamanya nggak ribut, nggak berantem, lapor. Telah menggeser budaya kita diskusi menjadi budaya lapor, tolong menolong menjadi budaya lapor melapor, ya, gotong royong telah menjadi fitnah ngefitnah, dan itu adalah ulah daripada buzzer yang sebagian juga dipelihara oleh negara karena mendukung kekuasaannya. Mudah-mudahan acara seperti ini akan terus ada dan tidak di stop gitu ya, bahkan dipergiat, bahkan diperbanyak forum-forum pertemuannya dengan menampilkan narasumber yang mencerahkan. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri apresiasi yang setinggi-tingginya buat narasumber Babe Haikal dan juga Pak Faruk Alwaini. Terima kasih, mudah-mudahan nggak kapok nih ya bergabung bersama dengan teman-teman dari Forum Tanah Air. Dan saya sendiri, Hasan Arif, mengucapkan terima kasih atas kehadiran, kemudian partisipasi dari teman-teman di seluruh dunia. Ini ada 5 benua bergabung dalam Forum Tanah Air.
Dan sekali lagi saya sebenarnya merasa terhormat bisa diminta untuk memandu acara ini, dan saya kembalikan sepenuhnya acara ini kepada Daeng Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Daeng Tata, tadi ada yang bertanya soal Habibana Habib Rizik. Ya, saya mau jawab, ya, tapi nggak enak dalam suasana diskusi. Sekarang udah selesai, saya katakan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Beliau dalam kondisi seger buger, sehat walafiat. Tendangan yang ke beliau itu bohong, itu hoaks. Beliau dipukul itu bohong, itu hoaks. Kalaupun ada berita seperti itu, perhatikan saja, kami orang yang terdekatnya akan menyampaikan lebih dulu ke publik. Selama kami ini diam, tidak menyampaikan apa-apa, berarti kondisi beliau aman. Jangan percaya terhadap berita-berita yang beredar di luar. Bohong, beliau dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar. Terima kasih. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, senang sekali dengarnya, Babe. Baik, terima kasih bil khusus kepada narasumber Pak Farouk Al-Waini. Mudah-mudahan pencerahannya khususnya dalam ekonomi syariah yang kedepannya akan banyak berbicara tentang syariah ini. Jangan-jangan nanti besok-besok FTA dibikin FTA syariah lagi nih, Be. Padahal udah syariah dari awal kan, Babe udah ngajarin kita syariah waktu Ramadan kemarin. Jadi kalau dibikin syariah lagi, jadi syariah nantinya. Nggak perlu lagi. Terima kasih Pak Farouk Al-Waini. Mudah-mudahan masih akan hadir lagi kalau kita meminta kesediaannya untuk memberikan pencerahan. Dan juga bil khusus kepada Babe Haikal yang sejak dari awal FTA tidak pernah bosan untuk hadir dan selalu memberikan pencerahan. I cannot thank you more than I can say, karena udah lebih daripada yang kita harapkan bantuannya Babe, kita cuma nggak tahu balasnya gimana. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Dan juga ke Mas Hersuyenu yang selalu menjadi pemandu acara kita, ini nggak pernah bosan-bosan juga. Banyak sekali yang kita bisa dapatkan. Jadi sebelum acara itu selalu kita diskusi dengan Mas Hersu apa angle yang kita akan bicarakan, karena beliau ini adalah wartawan senior. Selalu wartawan ngelihatnya angle-nya apa nih. Jadi selalu lihat sudutnya di mana gitu loh. Sudut segi 3, segi 5, segi berapa. Jadi Mas Hersu banyak membantu kita di FTA untuk hal-hal seperti itu. Nah, itu kan off the record itu mestinya Bang Daeng Tata. Gak apa-apa, karena orang sudah paham, itu jadi rahasia umum sebenarnya di teman-teman. Dapur itu. Teman-teman FTA bilang, lu canggih banget dah. Pandangan-pandangan lu, dia nggak tahu di belakangnya siapa, kan Mas Hersu gitu. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dan kita dapatkan hari ini bisa menjadi referensi kita, baik dalam kita berpikir, berdiskusi, maupun mengajukan gagasan-gagasan di dalam diskusi kecil maupun diskusi bersama dengan teman-teman yang lain, sehingga diskusinya ada isi dan ada bobot, karena ada referensi dari narsum yang malam ini memberikan pencerahan dan ilmu buat kita semuanya. Sekali lagi terima kasih semuanya. Jangan lupa minggu depan kita akan diskusi tentang rencana penundaan pilkada 2023 ke 2024. Mas Hersu juga akan hadir memberikan angle kewartawanannya dalam Sarasehan judulnya. Nanti mungkin insya Allah juga akan hadir Bung Rocky Gerung dan juga Pak Mardhani Alisera. Jadi saya umumkan sekarang supaya nanti tidak lagi bingung ya antara jam 9 malam atau jam 9 pagi di Indonesia. Tetap pagi harinya, either Sabtu atau Minggu. Sekali lagi terima kasih semuanya, Babe Haikal, Pak Farouk, Mas Hersu. Mudah-mudahan amal baik antum semua ini dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.